Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari kelompok 4 mata kuliah Logika dan Algoritma Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur tahun 2021. Dari pembahasan yang video sebelumnya yaitu tentang demonstrasi game. Nah, di sini video kedua akan menjelaskan tentang algoritma dalam Raptornya sendiri. Tetap dengan kami, saya Yanwar Hakam Rusyadi Ahmad, NPM 79. Lalu berikutnya ada teman saya. Nama saya Ahmad Alfian Ertiansyah, NPN 054. Dan ada selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dimas Wasri Pamungkas dengan NPM 058. Ya, baik. Tanpa lama-lama, mungkin langsung saja ke penjelasan tentang algoritmanya. Gimana, Alfian, siap? Ya, oke. Silahkan saya screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, aman. Sudah. Oke. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart Raptornya. Diawali dengan di sini ada 2, 3, 4. Ada 9 subchart ya. Yang pertama yaitu adalah subchart tampilan masuk. Ini adalah awal dari pembukaan, yaitu tampilan masuk awal. Lalu di sini ada subchart login yang fungsinya untuk login. Lalu ada subchart register untuk meregistrasi. Lalu di sini ada subchart menu. Ini adalah subchart menu utama setelah kita masuk dari login. Lalu di sini ada instruksi. Lalu ini adalah stake 1. Ini mulai masuk ke permainan. Ada stake 2, lalu ada score dan high score. Oke, jadi diawali dengan main. Main di sini kami kasih percobaan 0. Ini fungsinya agar ketika kita melakukan permainan kembali, dia akan mereset lagi, dia akan bertambah percobaannya, begitu. Lalu di sini masuk ke tampilan masuk, kita lihat subchart tampilan masuk, di sini ada play sama dengan tanda kosong. Ini fungsinya sama seperti tadi. Jadi ketika dia play, nanti dia langsung otomatis masuk ke login, lalu masuk ke menu, masuk ke stake gitu. Ya. Lalu untuk tampilan masuk di sini ada, ini tidak perlu saya jelaskan. Langsung masuk ke klik lebih dari 0. Jika tidak, maka kita buka open graph lagi. Jika iya, maka kita tidak perlu buka open graph, langsung ke draw bitmap. Lalu men-set window title, the mesh ini judulnya. Lalu ini adalah tampilan, sini adalah tampilan letak kita membuat suatu window. Lalu get mouse button. Ini untuk menunggu user mengeklik pada menu-menu tertentu. Nah, jika klik itu mengarah pada tujuan yang ini, MX lebih dari 100 dan MX kurang dari 230 dan seterusnya, maka itu adalah tampilan login. Jadi user sudah mengeklik pada menu login. Jika user klik menu login, maka login akan di-call. Jadi kita masuk ke subchart login. Login di sini ada draw bitmap, ada display text username, display text password. Ini fungsinya untuk memasukkan user sebagai tampilan username dan password. Nah, lalu di login itu ada ini yang mungkin harus dijelaskan, yaitu redirect input data username.txt. Data username.txt itu fungsinya agar kita bisa mengecek data yang ada pada data username txt. Ini sudah terdapat pada satu kesatuan file di dalam folder ini. Lalu di sini adalah pengecekan data. Baris sama dengan baris plus 1, get nama baris koma 1, get nama baris koma 2, ini ID sama password. Nah, lalu ketika end of input, dia akan keluar dan redirect-nya false. Lalu kita masuk baris 2 sama dengan 0, ini buat variabel baru untuk kelanjutan dari mengecek data yang sudah di input. Nah, terus masuk ini,
get mouse button, left button m_x. Ini seperti yang tadi, yaitu menunggu user untuk mengeklik pada menu yang dia klik. Nah, di sini ada menu untuk masukkan username. Ini adalah menu untuk masukkan username. Di sini adalah menu untuk password. Lalu ketika password sudah termasuk, maka akan dicek di sini. Ini fungsinya untuk mengecek apakah ID itu sudah ditemukan, ID itu belum terdaftar atau sudah terdaftar. Kalau sudah terdaftar, apakah password benar ataukah salah. Nah, di sini adalah tempatnya. Jadi di sini adalah pengecekan data tersebut. Lalu jika sudah masuk ke tampilan password dan login berhasil, jadi di sini ada data terinput. Data tadi kan kosong variabelnya, terus ada data sama dengan terinput. Jika terinput, maka tampil login berhasil, lalu close graph, masuk ke call menu. Tapi kalau tidak, close graph lagi, dia akan kembali ke tampilan masuk. Begitu. Oke, karena sudah login, kita belum membahas tentang register sebelumnya. Nah, di sini jika kita mengeklik pada bagian register, maka dia akan masuk ke register. Di register kurang lebih sama, juga ada terdapat username, password, dan ada pengecekan data. Namun di sini yang berbeda adalah ketika sudah memasukkan ID dan password yang dia cetak, maka di sini ada pengecekan. Apakah ID-nya itu sudah dipakai atau belum? Nah, di sini ada looping di sini. Ada ditemukan sama dengan true. Jika username sama dengan nama baris 2,1, true. Nah, kalau true jadi kan sudah ditemukan. Username telah digunakan, dia nanti akan keluar terus harus masuk lagi ke register. Tapi kalau tidak ditemukan, maka data yang sudah terinput akan di redirect output append. Ini fungsinya untuk menuliskan data yang sudah terinput masuk ke dalam data username, sehingga bisa dicek dan bisa digunakan saat login. Begitu. Nah, jika data sudah digunakan, data sudah terinput, maka ada tulisannya register berhasil dan nanti bisa masuk ke login. Nah, setelah login tadi selesai, masuk ke menu. Di sini adalah menu utama. Menu utama di sini terdapat 4 opsi pilihan. Yang pertama yaitu mulai, untuk memulai permainan. Lalu yang kedua itu adalah instruksi, fungsinya untuk melihat bagaimana cara bermainnya. Lalu ada high score dan sync out untuk keluar. Ya, di sini seperti biasa, open graph, lalu set title, dan ini adalah get mouse button untuk pilihan-pilihannya. Jika pilihannya ini, dia nanti masuk ke stage 1, itu artinya mulai. Jadi kalau tidak, apakah ini? Oh, kalau ini ternyata instruksi. Oh, ini instruksi. Yang seperti saya jelaskan tadi. Karena kita ingin mulai, kita masuk ke stage 1. Stage 1 ini cukup rumit. Nah, di sini kita buat skor sama dengan 0, fungsinya untuk skor. Lalu, nah ini mulai dari clear window, clear title, drawbox banyak. Ini adalah rintangan yang diciptakan dari menggambar kotak itu tadi. Lalu XY, X1, Y1 ini adalah variabel panjang lebarnya sebuah karakter. Nah, ini adalah karakternya. Drawbox X, Y, X1, Y1. Lalu freeze graph window, ini fungsinya untuk agar ketika digerakkan, dia tidak terjadi glitch atau putus-putus gitu. Jadi animasinya konstan, nggak ada kedap-kedip begitu. Nah, ketika dia menggerakkan sesuatu, maka skor sama dengan skor plus 1. Nah, setiap dia melakukan langkah, skornya bertambah 1. Nah, di sini adalah letak rintangan. Y lebih dari 75 dan X1 kurang dari 601. Jika iya, maka dicek di sini. Apakah X-nya itu sama dengan sekian? Oh, kalau sama dengan sekian, dicek. Apakah ini? Apakah menabrak? Nah, kalau di sini Y lebih dari 105 dan Y lebih dari 145. Apakah iya? Kalau iya, you lose. Oh, jadi pada kondisi ini dia menabrak
salah satu rintangan begitu. Begitupun selanjutnya, ya Y sama dengan ini adalah letak rintangan yang diciptakan pada algoritma, begitu. Sampai pada akhirnya dia menempuh kotak finish. Nah, di sini adalah kotak finish. Nah, di sini ketika X adalah 455 dan X1 adalah 495, maka dia win. Nah, di sini adalah letak kemenangannya. Dia win, dia update graph window, itu fungsinya yang tadi penyambung dari unfreeze agar animasinya tidak kedap-kedip. Lalu set menjadi win, lalu dia keluar dari looping. Kalau sudah keluar dari looping, apakah set sama dengan win? Aduh. Nah ya, apakah set sama dengan win? Oh, jika win maka close graph. Close graph. Close graph kembali ke menu tadi, lalu dicek lagi. Setnya win nggak? Oh tidak. Ternyata. Kalau tidak, jadi dia keluar ke menu. Tapi kalau win, dia masuk ke step 2. Step 2 lebih rumit lagi karena rintangannya bergerak. Di sini agak ngelek-ngelek. Open graph seperti biasa, clear window, X0, X1. Ini adalah karakternya, X0, X1, Y, Y1. Lalu kotak 1, ini adalah rintangan 1 yang bergerak. Kotak 2 ada rintangan 2 yang bergerak. Kotak 3 adalah rintangan ketiga. Kotak 4 adalah rintangan keempat. Kotak 5 rintangan kelima. Terus ini adalah karakter. Begitu. Nah, masuk loop. Terus ada sequential nih. Oh, bukan. Ada pilihan. Key, down, exit, or set. Nah, key, down, exit itu artinya ketika permainan berjalan, dia itu selalu mengecek apakah key-nya itu terpencet exit. Jika exit, maka dia otomatis langsung keluar ke menu tampilan. Tapi kalau tidak, dia akan dilewati. Dan atau set sama dengan try, or A sama dengan 325, and B sama dengan 420, itu adalah rintangannya. Nah, jika tidak, ini sebuah tulisan yang sangat panjang, ini adalah semua rintangan yang ada pada kotak-kotak yang sudah digambar. Jadi dia dibuat bergerak sehingga jika salah satu angka dari karakter kita itu menyentuh pada salah satu tulisan ini kan rintangannya, maka dia akan gagal. Nanti ada di sini. Ya, saya tulis bersamaan karena kalau dipisah-pisah nanti flowchart-nya bisa lebih banyak lagi. Nah, jika yes, maka set try. Ini mengulang lagi dia intinya. Tapi jika tidak, nah, ini ada key down up, key down right, key down left. Ini untuk menggerakkan atas, kiri, bawah. Jika atas, maka gambar ini. Jadi mereka bergerak semuanya. Jika bawah, maka itu tadi bawah. Jika kanan, maka gerak semua. Jadi ketika satu arrow dipencet, dia akan bergerak semuanya begitu. Jadi secara berbarengan. Lanjut hingga ketika rintangan itu berlawanan arah. Jadi rintangan itu kan bergerak seperti ini, konstan gini. Nah, ketika berlawanan arah, maka dia masuk ke fungsi yang ini. Apakah X sama dengan 0? Nah, X sama dengan 0 itu ketika kotaknya itu mencapai pojok. Nah, kalau sudah ke pojok, maka dia akan masuk ke rintangan yang ini. Ini sama, yang kayak tadi. Kalau terkena, maka set sama dengan try. Tapi kalau tidak, maka akan muncul key down ini controllernya. Begitu. Sampai pada dia menyentuh kotak win. Sebentar. Saya juga lupa. Oh, ini. Maaf ya. Ya. Ketika A sama dengan 325 and B sama dengan 420, maka dia win. Jadi di situ ada sebuah tempat di mana jika A-nya itu 325 dan B-nya itu 420, maka dia otomatis win. Jika tidak, maka
ya sudah, masih tetap berjalan yang tadi. Nah, jika set sama dengan win, terus dia masuk ke sini, set sama dengan win or set sama dengan exit, oh ternyata salah satunya adalah win. Oke, jadi delay close graph. Close graph, lalu close graph, lalu masuk lagi ke menu, karena tadi di-call-nya dari menu. Oh, ternyata set sama dengan win. Nah, jika set sama dengan win, maka score. Masuk ke score. Open graph, window. Lalu ada tulisan your move. Jadi kan dihitungnya kan setiap gerakan, move. Oh, ternyata move-nya adalah segini. Maka wait for mouse button, left button. Nah, jadi kalau sudah diklik, dia akan redirect input, lalu mengecek data, habis itu menuliskan skor kita itu ke dalam highscore.txt. Nah, redirect output append. Habis itu sudah close graph, langsung ke menu lagi. Ke menu lagi, lalu kita bisa cek high score. Apakah kita termasuk ke dalam high score? Nah, high score di sini, ini di sini hampir sama kayak yang tadi. Jadi kita melakukan pengecekan data terlebih dahulu. Habis itu kita buat variabel-variabel temporary. Nah, habis itu di sini baru melakukan sorting score. Di sini loop terbanyak sama dengan ini. Oh, jika ini, lalu apakah loop 2 ini lebih banyak, lebih besar dari banyak? Banyak itu ada di sini nanti. Nah, jika iya, maka ini. Terus, oh jika benar, maka nanti akan sampai intinya itu mengurutkan data yang sudah tertulis tadi. Jadi ketika skor itu data tertulis tapi belum terurut. Nah, di sini adalah mengurutkannya dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Nah, lalu didisplaykan di sini, display text. Tes 1,1 itu adalah data yang terdapat pada array 1,1 di dalam highscore.txt. Jadi kan sudah urut, yang paling atas itu yang paling kecil. Nah, dari yang paling atas itu ditampilkan ke display text ini. Gitu. Sampai seterusnya sampai tes 5,1. Nah, lalu get mouse button, kalau exit dia exit, kalau enggak dia tetap lanjut. Gitu. Mungkin inti dari semua adalah ini. Begitu. Jadi kalau sudah exit, dia masuk ke menu lagi. Kalau dia mau sync out, dia akan ke tampilan main awal. Terus close graph dan selesai. Begitu. Mungkin bisa dilanjut, Hakam. Ya baik, terima kasih Alfian sebagai ketua tim kami, oke. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah memperhatikan video ini. Langsung saja mungkin ditutup dari penjelasan video yang kedua ini. Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan maupun hal-hal yang tidak baik, kami mohon maaf. Dan sampai jumpa pada program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.